Jadi gaya-gaya politik semacam ini, komunikasi yang digunakan oleh Puan Maharani itu cukup menarik dan unik dan tidak biasa karena membuat seorang Jokowi bisa sampai mati gaya seperti itu. Sampai tidak bisa memberikan perlawanan, tapi juga tidak bisa mendukung Mbak Puan. Selamat malam semuanya. Setelah pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati di Jalan Tugu Umar kemarin, saya lihat nggak banyak politisi yang berani bicara untuk menjelaskan terkait isi pertemuan antara dua tokoh tersebut. Mungkin yang paling lancar menjelaskan cuma Mbak Puan Maharani gitu ya. Sementara yang lain termasuk yang ikut itu nggak berani berkomentar apa-apa. Dan menurut Mbak Puan ini bicara soal ya bangsa, soal bagaimana PDIP nanti akan membantu pemerintahan Presiden Prabowo, dan itu sekali lagi adalah sebuah pernyataan yang nggak berani diucapkan oleh pihak-pihak lain. Tapi yang menarik dari pasca pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati, ternyata yang mencuat dan yang rame di masyarakat hari ini adalah ijazah Jokowi. Kok bisa gitu? Ya, katakanlah ini sebuah kebetulan, tetap saja adalah sebuah kebetulan yang sangat-sangat luar biasa. Dan di sisi lain, ini bisa jadi adalah bagian dari respon atau reaksi atau efek dari pertemuan antara Ibu Mega dan Presiden Prabowo Subianto gitu. Karena kalau ini sebagai sebuah kebetulan, ya udah kita bisa lupakan saja. Tapi kalau ini adalah efek atau reaksi, maka pastinya dalam isu ijazah Pak Jokowi ini ada tujuan-tujuan politisnya, dan itu kita bisa saksikan dalam 3 atau 4 minggu ke depan apakah akan terjadi reshuffle atau enggak. Dan ini sudah pernah saya jelaskan atau bahas di video sebelumnya. Kalau setelah ini terjadi reshuffle maka isu ijazah Jokowi itu bisa jadi memang adalah reaksi atau efek dari pertemuan antara Ibu Mega dengan Presiden Prabowo. Apalagi menurut Mbak Puan Maharani, Presiden Prabowo dan Ibu Megawati akan bertemu lagi dalam waktu yang cukup dekat setelah ini. Entah itu secara terbuka atau tertutup lagi, tapi pada intinya kalau sampai ada pertemuan terbuka diliput oleh banyak media, maka itu menjadi sebuah tanda atau kepastian akan terjadi reshuffle dalam waktu yang sangat-sangat dekat. Dan sementara itu Pak Jokowi gimana gitu ya, ya tetap ngurusi ijazah. Tetap sama Hercules, sama pengacara atau kuasa hukumnya gitu ya, membantah soal ijazah-ijazah yang dipermasalahkan oleh banyak. Jadi apa yang dilakukan atau disampaikan oleh Mbak Puan Maharani bagi saya itu cukup menarik gitu ya, sebagai salah seorang politisi yang mungkin hari ini itu kartunya bisa dibilang masih hidup gitu ya. Di antara sekian banyak politisi yang mungkin punya kans atau peluang untuk bisa berlaga di tahun 2029, hanya Mbak Puan yang punya kartu dan masih hidup gitu. Masih bisa dimainkan. Sementara tokoh-tokoh yang lain seperti misalkan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, apalagi Ridwan Kamil yang sedang disibukkan dengan isu miring soal Lisa gitu ya. Ini semua nih kayak mati langkah gitu, kayak nggak ada panggung. Hanya Mbak Puan Maharani yang masih bisa dimainkan dan tetap mendapatkan panggung politik karena ya memang masih menjadi ketua DPR RI hari ini. Dan pernyataan-pernyataan Mbak Puan kalau kita mau perhatikan itu selalu berhasil untuk membuat Pak Jokowi jadi kayak mati gaya gitu. Jadi kayak mau protes nggak bisa, tapi juga mau ya mau ngoreksi atau mau komunikasi atau mendukung pernyataan-pernyataan Mbak Puan juga nggak bisa. Contoh misalkan seperti isu soal matahari kembar yang kemarin disampaikan atau dimunculkan oleh PKS gitu ya. Jangan sampai ada matahari kembar katakannya, karena ini ngelihat beberapa orang menteri itu sowan ke Pak Jokowi dan masih mengakui bahwa Jokowi adalah bosnya gitu. Dan ketika Mbak Puan ditanya, itu sangat unik jawabannya gitu. Mbak Puan bilang ya nggak ada lah matahari kembar, presidennya ya tetap Prabowo gitu. Padahal dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kalau kita mengikuti langkah-langkah politiknya Jokowi, itu nampak jelas sekali bahwa Jokowi masih ingin menunjukkan bahwa dirinya punya kuasa. Ya buktinya itu menteri-menteri masih datang, tuh Sofifah Gubernur Jawa Timur datang bersama Kapolda gitu kan.
Itu kan menunjukkan bahwa ya Jokowi masih punya kekuasaan, masih sangat berkuasa hari ini gitu. Ya meskipun Hovifah dan Kapolda nggak ada hubungannya dengan Jokowi dan nggak ngerti kenapa bisa sowan ke sana. Ketua partai ya bukan, Kapolri ya bukan gitu ya. Pak Jokowi kan setahu saya bukan Kapolri gitu ya. Jadi ya itu menjadi sangat tidak masuk akal ketika Kapolda Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur menghadap Jokowi gitu. Selain soal pertunjukan atau menunjukkan bahwa Solo atau Jokowi masih punya kekuasaan. Dan ya itu menjadi semakin sempurna setelah pernyataan Menteri Trenggono sebelumnya yang mengaku ya Pak Jokowi adalah mantan bosnya dan ya sampai sekarang masih bos sih. Jadi nampaknya memang gitu ya, Jokowi itu ingin menunjukkan gitu. Ya kalaupun orang bilang matahari kembar atau apapun namanya, tapi dari sisi Jokowi dia ingin menunjukkan dia punya kekuasaan. Tapi bagi Puan Maharani ya nggak ada lah matahari kembar atau apa gitu karena presidennya adalah Presiden Prabowo. Itu semakin menegaskan bahwa ya Jokowi nggak ada pengaruhnya. Kalaupun ada kekuasaan, kekuatan yang terlihat, ada menteri datang, ada gubernur datang, ada Kapolda datang ke sana, ya cuma kekuatan semu gitu. Cuma di atas kertas saja, di real, di kenyataannya ya nggak ada. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani yang sebenarnya cukup baik komunikasinya dengan Pak Jokowi, itu kan jadi kayak mau dibantah nggak bisa, mau didukung juga, kan saya pengen menunjukkan kekuasaan kok malah nggak didukung gitu ya. Jadi ya itulah yang membuat posisi Mbak Puan Maharani hari ini menjadi satu-satunya politisi mungkin yang bisa mengimbangi kekuatan atau gaya-gaya politik Pak Jokowi. Pernyataan-pernyataan Mbak Puan itu cenderung bisa membuat Pak Jokowi jadi mati gaya gitu. Mau protes ke Mbak Puan atau membantah Mbak Puan, nggak bisa gitu. Tapi mau mendukung juga nggak bisa. Udah beberapa kali terjadi. Seperti misalkan soal isu Pak Jokowi minta 3 periode, itu kan sempat juga digaung-gaungkan dan Mbak Puan bilang nggak ada lah. Dianggap remeh-temeh gitu. Mungkin orang banyak yang nggak setuju. Mbak Puan ini kok malah nggak mau mengakui. Tapi dari sisi komunikasi atau gaya politik Puan Maharani itu dianggap hal yang sepele. Ngapain bicara itu? Nggak ada gunanya gitu. Pak Jokowi itu ya udah nggak usah direkan gitu. Jadi seorang Jokowi jadi bingung gitu. Seandainya Jokowi ini dilawan gitu ya, seandainya Mbak Puan Maharani narasinya sama seperti Pak Hasto Kristianto misalkan gitu, bahwa ada permintaan 3 periode dan sebagainya, Jokowi itu semakin seneng tuh, semakin bisa menjawab gitu. Tapi dari jawaban Mbak Puan Maharani, dia mati gaya Jokowi. Ketika dibilang ya kita itu semua orang punya salah gitu ya, kata Mbak Puan gitu ya, ya namanya manusia pasti ada salah lah gitu ya. Jadi ya sudah, kita sama-sama memahami satu sama lain. Dan setelah itu Pak Jokowi jadi nggak bisa ngelawan lagi gitu. Hanya bisa ngedumel dan bilang ya siapa yang mulai. Jadi gaya-gaya politik semacam ini, komunikasi yang digunakan oleh Puan Maharani itu cukup menarik dan unik dan tidak biasa karena membuat seorang Jokowi bisa sampai mati gaya seperti itu. Sampai tidak bisa memberikan perlawanan tapi juga tidak bisa mendukung Mbak Puan. Mau diem nggak bisa gitu ya, mau protes juga nggak bisa karena yang dikatakan oleh Mbak Puan itu seolah-olah mendukung Jokowi sendiri gitu. Jadi ya setelah ini kita lihat saja perkembangan selanjutnya akan seperti apa. Tapi ya bagi saya setelah pertemuan antara Prabowo dan Ibu Mega nantinya seminggu atau 2 minggu lagi, kalau ini dilaksanakan secara terbuka, maka klaim berkuasanya seorang Jokowi atau klaim atau cerita soal matahari kembar itu benar-benar bisa dipatahkan dan bisa dipastikan juga sudah selesai. Karena dengan begitu, dengan Presiden Prabowo bertemu dengan Ibu Mega, apalagi dilaksanakan secara terbuka, apalagi nanti kemudian disusul dengan terjadinya reshuffle orang-orang Jokowi, nggak harus diganti oleh kader-kader PDI Perjuangan, cukup reshuffle orang-orangnya Jokowi, maka itu menjadi satu deklarasi yang sangat jelas bahwa Presiden Prabowo memilih jalur yang pasti-pasti aja gitu ya, ini dengan berkoalisi atau meminta dukungan ke PDI Perjuangan yang punya kekuatan politik yang real di masyarakat. Sementara kalau kita melihat Pak Jokowi, kekuatan realnya itu nggak ada gitu, cuma di atas kertas saja.
ya survei gitu ya baliho lebih banyak, dan itu sudah terbukti di pemilu tahun 2024 lalu, di mana jumlah baliho PSI yang ada gambarnya Jokowi itu tidak mampu untuk kemudian membuat suara PSI lolos ke Senayan, meskipun sebelumnya sudah nampak dilakukan pengoplosan gitu ya digelembungkan, tapi kemudian ketahuan dan akhirnya ya PSI lagi-lagi gagal lolos ke Senayan. Jadi selanjutnya Jokowi di mana gitu. Setelah pertemuan Prabowo dengan Ibu Megawati nanti dan kemungkinan juga akan terjadi reshuffle, pertanyaannya Jokowi mau ngapain, mau gimana gitu. Kalau sebelumnya Pak Jokowi bisa menunjukkan kekuasaannya karena Presiden Prabowo belum ketemu dengan Ibu Megawati, sehingga Pak Jokowi masih bisa memainkan trik atau kekuatannya gitu. Tapi kalau Prabowo dan Ibu Mega semakin ketemu, semakin intens dan kemudian menyatakan mendukung atau saling bisa bersinergi, maka peran Jokowi bisa dianggap ya nggak ada. Pak Jokowi mau apa? Kan udah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya bisa dibilang sampai di sini nasib dari Pak Jokowi dan sekeluarga itu bisa sangat-sangat bergantung kepada kubu Puan Maharani gitu. Karena kalau kita melihat dari banyaknya partai politik yang hari ini sebelumnya itu mendukung Pak Jokowi, seperti misalkan PAN, Golkar gitu ya, yang seolah-olah akan memberikan segala-galanya kepada Pak Jokowi, tapi sampai sekarang itu tidak mampu untuk memberikan posisi apa-apa kepada Pak Jokowi. Sementara hanya Mbak Puan Maharani lah yang kemudian mungkin masih punya peluang atau punya kans untuk bisa membiarkan setidaknya Jokowi berjalan di tempat gitu, atau ya setidaknya tidak diusik untuk masa-masa yang akan datang, atau bahkan bisa juga terbuka peluang bagi Mbak Puan untuk memasukkan lagi Jokowi menjadi bagian dari koalisinya. Dan ya begitulah cerita-cerita politik di negara kita, dan ya apapun bisa terjadi gitu. Dan ya itulah juga yang terjadi kepada Jokowi dengan Prabowo yang begitu sengit bertarung dan begitu keras pernyataan-pernyataan di Pilpres 2014, tapi ternyata pada akhirnya bersatu. Begitu juga dengan Puan Maharani dan Pak Jokowi. Kalau kita melihat Prabowo dan Jokowi bisa bersatu, apalagi Mbak Puan dengan Pak Jokowi, yang secara histori atau secara pernyataan-pernyataan tidak pernah ada pernyataan-pernyataan serangan terbuka. Ya meskipun ya secara tertutup ada, meskipun secara halus ada juga pernyataan-pernyataan Mbak Puan yang kemudian membuat Pak Jokowi mati gaya. Jadi ya kita menunggu gitu, kalau ini sampai terjadi koalisi atau dukungan atau menghabisi atau mengganti orang-orangnya Jokowi di Kabinet Merah Putih dan PDIP semakin intens berkomunikasi dengan Presiden Prabowo, maka itu tanda semakin melemahnya peran atau kekuatan Jokowi. Dan mungkin setelah itu tidak hanya reshuffle menteri, tapi juga Kapolri pun ya saya dengar juga akan segera diganti, dan sudah ada namanya dengan inisial R katanya gitu ya. Dan kita tunggu saja apakah pergantian ini akan terjadi dalam waktu yang cukup cepat. Karena ya semakin cepat seharusnya lebih baik, karena kalau semakin ditunda-tunda ini akan semakin membuat situasi yang terjadi di negara kita semakin tidak pasti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.